gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ayo anjing. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini jadi berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan cinta. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira. Orang kaya terbelenggu, pilek tiada henti-hentinya. Senang hidup dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Jadi waktu sekarang menunjukkan jam 7 pagi. Gue lagi di Melbourne karena gue habis ke Sanjit Nyanci gue, dan gue bakal berangkat ke Masters Tokyo sendirian kali ini dari Melbourne-nya, tapi Jamal sama Yanto bakal ikut. Dan ya seperti yang kalian tahu, yang kita kasih tahu adalah Yanto tidak ikut sama sekali, tapi it was all the plan all along. Jadi gua, Jamal, Yanto ya kayak nggak mungkin gak sih? Mungkin sih Yanto nggak ikut. Ini ada bapak semangat banget coy. Ada bapak semangat banget. Halo, luar biasa. Ya. Luar biasa. Kayaknya ke Australia. Hah? Itu Kowil yang di Australia. Kita mah di sini aja, kita dari sini. Setelah 10 jam perjalanan, akhirnya kita semua dipertemukan di Narita, Tokyo. Jamal dan Yanto mereka start perjalanan dari Jakarta. Sementara tadi seperti yang kalian udah lihat, gue start perjalanan dari Melbourne. Dan kita sampai di kurang lebih jam yang sama. Jamal dan Yanto nyampe duluan, sementara gue nyampe setengah jam selanjutnya. Dan akhirnya setelah huru hara warawiri keserimpet nentuin kita mau ketemuan di mana di airport Narita, akhirnya kita bertiga pun ketemu. Dan langsung kita melanjutkan perjalanan menuju Osaka. Karena memang kita baru dapat tiket nonton Masters Tokyo itu buat hari terakhir, lower final dan juga grand final. Itu sebabnya kita pengen memanfaatkan hari-hari yang kita punya di awal untuk keliling-keliling Jepang terlebih dahulu. Jadi kita udah sampai di kereta coy. Dan gua mah ini lagi naik Narita Express. Nah ini di belakang nih nggak tahu nih ada orang mencurigakan ya. Dari tadi kayak ikut-ikut. Aneh banget ya. Ini orang sedih. Orang sedih Jepang ya. Gagal dia. Kita mau ke Shinagawa. Terus itu dari Shinagawa kita bakal naik Shinkansen ke Osaka. Itu baru yang Shinkansen. Jadi ini adalah kereta cepatnya buat ke kota dari bandara, namanya Narita Express. Gitu. Oke. JP kita ke Jepang coy, Jepang coy. Ini adalah keadaan tempat penginapan bersama saudara Jamal. Coba ngomong sukosi dame. Sukosi dame. Ya cocok. Jadi ini adalah hotel kita. Kita mengutamakan kekeluargaan bersama. Itu sebabnya kita memilih hotel yang pakai futon, terus tidurnya rapat-rapat. Alasan keduanya adalah budget. Itu sebenarnya jadi Itu lebih ke alasan utamanya justru sebenarnya. Jadi kita sekarang mau setup IRL, skema kalau Yanto nggak ikut sebenarnya. Jadi yang bakal IRL cuman gua sama Jamal. Kita mau pergi makan. Ji kalau menang liquid atau Personal satu lagi mana Son? Lagi wisata malam kan? Ya, masih ditanya. Pakai nanya. Tuh Nongol ada tuh nongol tuh. Lu tanya aja langsung orangnya. Tapi kalian seneng gak sih nggak ada Yanto? Kalian frame-nya oke berdua gini nggak sih? Cek? Kayaknya frame-nya lebih pas kalau berdua gini nggak sih? Gue kalau misalkan Coba nih, misalkan nih. Nih. Kan kalau kayak gini kan Seneng banget. Serius lu. Udah pas. Sama lagi pendapatnya sama kita. Iya, kita juga mikir kayak gitu. The best. Kalian tuh kasihan Yanto. Nanti kalau diajak ngomongnya, ya, ngapain sih Yanto? iya. Yanto ngapain sih? Gimana sih? Kalian tuh maunya apa sih? Coba dong konsisten dong. Kalian tuh lebih pengen ada Yanto atau enggak? Karena feedback dari kalian kan juga menjadi penilaian. Betul.
yang menentukan Yanto ikut apa enggak itu sebenarnya kalian. Selama ini kalian bilang Yanto nggak usah ikut, Yanto nggak usah ikut. Ya nggak usah ikut beneran, jadinya gimana dong? Kalau nyalahin gua sih, nggak bisa dong kalian nyalahin gua, nggak bisa gitu dong. Ini dia karakter utamanya nih. Diumpetin, lu ngumpet di mana, Nyet? Oh, gua kira lu yang nyanyi dari tadi, coy. Kata gua dari tadi ada yang nyanyi tuh. Wah, gila, keren juga lu. Jadi kita sekarang mau makan. Skemanya adalah memang jadi skema kita live tadi itu sebenarnya skema untuk nge-setup kalau Yanto beneran gak ikut. Bener. Biar Yanto bisa update story dia ke party, Mana-mana ya kan, segala macam. Biar kalian udah ketanam mindsetnya kalau Yanto nggak ikut. Lalu besoknya kita kasih punchline, coy. Tapi kita sekarang mau makan dulu, kita mau istirahat. Jadi, bye-bye. Keesokan harinya kita pun memulai perjalanan kita di Jepang dengan menuju Kuromon Market, yaitu salah satu pasar tertua di Jepang dan merupakan pasar tertua di Osaka yang menjual makanan-makanan jalanan dari Jepang seperti jajanan-jajanan seafood, tuna, salmon, kepiting, uni, dan makanan-makanan lainnya kayak daging-daging wagyu yang disate gitu. Dan ini merupakan sarapan termahal yang pernah kita makan dalam hidup kita, guys. 400.000 4 slice. Satu slice-nya 100.000 tuh. Kan tuna tuh berenangnya banyak kan, jadi dia tuh lemaknya dikit sebenarnya, tapi lemaknya paling enak justru. Nah, ini jadi buat gua semua, dibayarin nama Jamal sama Yanto. Nah, gila ini juicy banget. Wah, ini berlemak banget. Juicy. Jadi kenanya ke dagingnya biar nggak nyerap ke nasi. Banyak. Gila. Belum. Oh, gila. Belum. Coba. Wih, gila, enak banget. Kan gua. Oh iya. Thank you. Kenapa nih kalau boleh tahu? Suka bumbunya. Jadi dikibas-kibas. Setelah makan berbagai macam jajanan Jepang di Kuromon Market, kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya yang merupakan landmark kota Osaka, yaitu Osaka Castle. Ini merupakan salah satu kastil bersejarah yang ada di Jepang, tempat di mana Hideyoshi Toyotomi menjadi salah satu kaisar paling sukses di Jepang. Gua nggak tahu sih, kalian bisa baca sendiri lah di Wikipedia. Tapi yang jelas tempatnya keren banget, kalian bisa mempelajari sejarah Jepang, kalian bisa lihat armor samurai segala macam yang masih di original state-nya. Terus kalian bisa ngelihat pemandangan kota Osaka dan juga jajan berbagai macam pernak-pernik yang menarik. Salah satunya adalah kalung yang kita bertiga beli sebagai kenang-kenangan dari Jepang. Kasih tunjuk. Keren ini ya. Anjing. Punya gua SJW. Fokusnya. Wilson. Gokil. Anjing, sorry ya cuma bisa dapat silver. Kita udah berusaha sekuat tenaga tapi kita memutuskan untuk walkout. Jadi kita cuma dapat silver. Tapi setelah musyawar jadi kita lagi mau jalan-jalan ke Denden Town. Nah di apa namanya di Denden Town ini tuh ada ya anime, terus biasalah barang-barang 18 plus. Itu dia yang dicari Jamal nih, yang dicari Jamal. Saya mencari yang bentuk-bentuk. Semalam Yanto open Q&A, ada yang nanyain, Son, kenapa nggak ikut ke Jepang? Kasihan banget muka Yanto. Iya, emang kita peduli. Lah, coba lu lihat next story-nya dulu. Coba lihat dulu next story-nya. Lu iba sama orang kayak gitu. Lu iba. Tahu nggak sih tiba-tiba kok gue tiba-tiba di sini? Cibai. Nah, nggak mungkin ada orang tiba-tiba party ya? Iya. Waduh, ini mau kawan kita senang betul nih. Waduh. Hah? Kayaknya sih gitu, coy. Waduh, Mal, kayaknya lu nggak boleh deh, Mal. Kayaknya lu nggak boleh deh, Mal. Lu arahin kita kemana sih, anjing? Memang kita boleh masuk, Mal? Mal, ini dari sini aja, tuh. Ini udah baju-baju begitu. Ntar nih, ini kalau yang digambar, yang goof nih, yang goof. Yang sebelahnya, cuma nasinya nih.
Nobunaga shotnya Nippon Bashi. Coba masuk. Takut gue kalau bawa kamera begini. Kalau off live, jangan lah, udah nyampe sini. Lu pada emang gimana? Ini ada-ada aja sih. Kepo nggak lu pada kepo gak sih, Ceng? Ada, gue sih pengen sumpah. Kalau misalkan kita gini gimana guys? Kayak misalkan kita kayak gini nih. Jadi kita pura-pura nggak live aja. Kita pura-pura nggak nge-record. Kalau kayak gitu gimana teman-teman? Jadi kita gini nih. Masa nggak boleh sih? Emang terlalu obvious ya? Suara aja. Anjir, kalau suara doang. Lo habis dari mana toh? Loh? Di sini gua tadi. Lah? Lo mau masuk? Tadi gua udah masuk. Baru keluar gua. Lo habis dari sini? Ini shop kan ini. Ini kan ada Emi Fukada, Iwamika. kecewa kenapa bukan Jawir. Ya udah. Thank you, Ceng. Thank you ya. Thank you ya. Thank you ya buat kameonya. Thank you ya. Lo mau itu lagi? Iya, mau Oh, ngecek lo mau ngeliat lagi? Oh ya udah. Yo. Yo. Yati. Sekarang kita ke jungle yuk. Monyet. Kok jadi nggak seru gini ya Mal ya? Kalau ada Yanto ya? Sekarang gini deh, kalian tentuin deh Yanto mau dipulangin sekarang atau enggak? Ya begitu. Kita udah tahu sih hasilnya sih. Jangan lu, gua juga udah tahu hasilnya gua. Ya iyalah Yanto ikut, masa Yanto nggak ikut? Anjing gila ya lu pada ya? Lu pada mikir nggak sih? Hah? Lu pada mikir nggak sih? Tapi lu nggak jadi belanjanya. Lu nggak jadi belanja? Emang berapa duit? Tadi di video 400.000 500.000. Ya udahlah, emang kenapa? Setelah meresmikan keberadaan Yanto di Jepang, kita pun menikmati hingar-bingar malam kota Osaka di Dotonbori yang merupakan jalanan paling terkenal di kota Osaka yang isinya kalau nggak makan, ya makan. Mulai dari yakitori, yakisoba, okonomiyaki, takoyaki, sushi, similikiti, weleh-weleh, semuanya ada. Udah kita reveal coy. Udah di review coy. Udah bebas ya. Udah bebas gua. Dia udah bebas pamer-pamer sekarang di story-nya coy. Saatnya pamer-pamer. Dari tadi nggak tinggi sini, gua kira lu rekam situ. Setelah puas dengan hingar-bingar kota Osaka, kita pun memutuskan untuk pindah ke tetangga dari kota Osaka yang terkenal jauh lebih tenang dan lebih tradisional, yaitu Kyoto. Setuju gak sih coy? Warna sih oke kok, tapi ini all size ya. Ya all size kan nanti lu diikat. Mau tapak. Nanti kan lu diikat lehernya. Hari pertama ke Kyoto, kita langsung ke daerah yang namanya Kiyomizu-dera untuk mengeksplor Ninenzaka dan juga Sanenzaka. Ini merupakan salah satu daerah terkenal di kota Kyoto dan kayaknya nggak lengkap kalau misalkan kita jalan-jalan di sini tapi nggak pakai yukata. Jadi kita sewa dan ini ada satu orang nih beda sendiri, dia pakai baju adat Jepang buat petinggi negara atau orang mau nikahan. Halo. Good morning. Bapak tahu kesalahan bapak apa? Bapak tahu kesalahan apa? Terman officer. Ini gue lagi apa istilahnya? Belusukan. Belusukan enggak, tapi entar dulu. Belusukan. Testimoni sendal gimana? Testimoni sendal. Kalau bakiak masih lebih mending daripada ini. Lah, emang ini apa? Ini bakiak, cuman lebih tengkleng apa ya? Tengkleng. Tapi ya Ini kok. Mata sini. Officer. So, Ini restoran kita mau makan kok. Fail. yang sushi. Astagfirullah. Officer, ngomong kasar nih officer. lu tahu nggak di atas officer itu masih ada orang yang lebih berkuasa nih. Ah, siapa tuh kok? Ini pakaian orang yang beruang. Yap. Ini kan kita yang ngantri ya. Nah, Terus nanti kan pas makanannya jadi yang ngambil Yanto. Percaya nggak sama gua? Nanti begitu Yanto nyampe meja kita bawa es krimnya, dia bakal bilang, pelayannya cakepnya. Gonci gua pelayannya. Nah, Free Fire nih. Free Kita Fire. ada Free Fire. Oke. skemanya nih. Kita ya gitu. Ini doang kan bener kok. Iya benar-benar.
Gimana Nyet? Apa? Oke nggak cuy? Oke sih cuy. Hah? Apanya yang oke? Semuanya. Apanya tuh? Macanya, Ah, es krimnya, terus? sama mbak-mbaknya tadi. Yang bener tuh Nyet. Ini mbak-mbaknya oke Nyet. Sorry for keep you waiting gitu. Kyoto memang dikenal sebagai kota di Jepang yang memiliki banyak sekali tempel dan salah satu tempel yang terkenal adalah Fushimi Inari Taisha. Kalau misalkan kalian pernah ngelihat foto ada ribuan gerbang warna merah di Jepang, ini adalah tempatnya. Ini adalah salah satu tempat paling ikonik di seluruh kota Jepang. Jadi kalau misalkan kalian ke Jepang, gue sarankan buat datang ke tempat ini. Juga. Ya iya jelas sekali coy. Gue sama kayak siapa? Sama kayak gua. Ganti ya. Apa kok? Kok dia bisa tahu ya? Apa? Kok dia bisa tahu ya? Gue nggak bisa bahasa Jepang. A light of honey that illuminates the person who drinks it. Wow. Artinya? Nila setitik rusa susu sabarannya. This misato is a sign of good fortune. Oh, good fortune. coy. Mama cinta. Good fortune cookie. Masa depan. However, if you have unreasonable desires, you may lose all your treasures and sink into the depth of misfortune. Berarti, jadi Artinya? ini katanya good luck. Tapi kalau lu punya keinginan-keinginan yang tidak masuk akal, Ya. lu bakal kehilangan semua harta lu dan lu bakal jatuh ke jurang ketidakberuntungan. This misato is sign of resentment and envy from Pa. If you don't reflect on your action, there will be unforeseen disasters. Don't forget to be kind and generous, especially to your relatives. Jadi Lu berarti harus loyal, lu nggak boleh pelit-pelit. Seribu yen. Ya udah kasih dompet lu aja deh, nggak apa-apa. jadi intinya tuh gitu. adalah Lu beruntung bakal sekarang. Kasih dompet lu juga berarti. Lu 16 juga kan? kan gua belum nuker. Kasih dompet lu. Kan gua belum. Kasih dompet lu sekarang. Orang sial banyak juga di sini ya. Iya, ini orang-orang kalah judi semua nih. Pantas di sini angka. Lu ngomong belum selesai tadinya. Angka ininya populasinya tidak beregenerasi. Ngomong belum selesai lu. Enggak. Sama angka bunuh dirinya tinggi ya. Betul itu. Lama juga. Wah, lu makin sial mal ditempel Yanto. Aduh, kagak poker kagak sih ditempel mulu. Kita sampingan nanti ya. Nah, Berasa lebih enteng nggak pundak lu sekarang sialnya udah diangkat. coba ini Pak. Oh iya lebih enteng. Oh iya lagi. Kok jadi gue yang berat ya? Tahu nggak? Ini kenapa gerbang-gerbang warna ini warnanya merah? Kenapa? Jadi dulu ini dicat. Wah, itu gue tahu tuh. Jokes yang dua, satu bule, satu yang tumpahan darah. Gue kecewa banget. Jadi tuh dicet. Oke coy. はいどうぞ600 600. Kita berapa hari sih? Kita udah hari ketiga. Hari ini. ke Teh, ini udah tanggal 23. Hari kelima. Sekarang tuh udah tanggal 23. Oh, tanggal 23 kok. Sekarang udah tanggal 23 nih guys. Ya. belum ke Hokkaido. Okinawa. Belum ke Hoka-Hoka Bento. Hai. Belum ke ada aja alasan. Ke Hokkaido Bento. Nah, Tuh, beli es krim juga dia. Penglaris. gue kayaknya ini negara yang paling gue suka sih dari sekian banyak negara yang udah gue pernah jalani. Keren. Gue traveler dan bokap gue tuh kan kaya ya. Keren. Karena tahun 2000 aja dia udah punya handicap dan bisa ngajak gue ke Australia. Mobil 2. Mobil 2. Rumah di Kelapa banyak. Gading. Cina. Cina. Luar biasa. Sepatu baru, jam tangan baru. Kok sombong ya jadinya ya? Tapi emang Tapi gue kayak udah ke Eropa, udah ke yang gue belum ke US nih. Tapi gue Amerika belum kok. nggak pernah tertarik gue ke US. Ah, Gue pengennya justru ke Mexico. Mexico. Afrika gitu kok. Afrika Brazil. Afrika enggak. Kalau Brazil enggak dulu. Sorry banget warga Brazil nih penonton nih. Enggak dulu. Buat Roberto Carlos kalau lagi nonton sorry banget. Jadi kita rencananya mau ekspansi, teman-teman. Kita mau bikin kantor ya? Enggak, iya, kita mau bikin agency. Agency. Talent manager. Jadi kita mau ekspansi, kita mau bikin GLHF Travel.
Ini gak kok ngurusin umroh gak kok? Jadi kita selain nge-guide kita juga ngelawak. Oh. Gak pernah ada kan? Iya sih gak pernah ada sih. Mungkin karena bisnis plan-nya jelek kali ya. Iya, sama masuk ke turis-turis tuh sama jokes-jokes ini. Jokes bunyi-bunyian masuk Iya, ya. bunyi-bunyian. Tadi aja ada. Kan kalau di sini lampu merahnya bunyi kan. Kiku, kiku, kiku. Nah, ini berdua nih selalu nih. Tiap kali ada kiku, kiku, kiku. Atau enggak kiu-kiu. Kiku. Nah, ada dua. Terus ada cewek lewat. Kiku, kiku. Yanto bilang, wih ternyata kita nggak aneh coy, orang sini juga begitu. Enggak toh, kalau cuma satu orang berarti dia juga aneh. bukan kita nggak aneh, dia yang juga aneh. Mungkin kalau ngobrol masuk orang tuh. Nggak kerasa 5 hari sudah kita lalui mengeksplor kota Osaka dan juga kota Kyoto. Siang harinya kita pun kembali ke kota Tokyo lalu lanjut ke Chiba untuk bersiap-siap menyaksikan Valorant Masters Tokyo di esok harinya. Menurut laporan saudara Kaco, antrian di Masters Tokyo itu sampai ke stasiun. Stasiun Jurangmangu. Luar biasa sekali memang antusiasme dari warga-warga Tokyo ya. Mereka rela mengantri sampai stasiun Jurangmangu dan bahkan konon katanya tadi pagi antriannya sampai ke Rangkas Bitung. Jadi dengan kecepatan pagi merayap seperti ini diperkirakan orang yang paling ujung akan masuk ketika RRQ juara Champions. Let's go Indopras. Gua sama sekali nggak melebih-lebihkan ketika gue bilang kalau antrian Masters Tokyo ini panjangnya minta ampun buat masuk ke dalam venue-nya. Seperti yang kalian lihat tadi, itu ngantrinya dari depan pintu masuk sampai keluar itu masih nguler lagi sampai ke stasiun. Untungnya kita VIP. Jadi kalau nggak, gue sih udah males banget tuh buat ngantri. Exchange of the guns is left up to it, but with only 12 seconds remaining. Jorgamo, he's got so much to do and not enough time. Brought down, bonus round win. Can they save the operator? Doesn't look like anybody's going to be able to get on top of that one. But still, a bonus round conversion is massive. And I said that this, working themselves into spawn, they're already just walking all the way through. I mean, Jorgamo falling here. Everywhere. It's going absolutely to pot. Individual one-on-ones, why not? An entire round. I mean, that is perfection from PaperX. They have both of their kind of supportive players pushing out towards A. Shut down, Divide drops to the floor, tap onto it, running around, aimlessly hunting for Jorgamo, that last remaining player. Time, enough on the clock here, round win for PaperX. It's been a while. These guys, they earned bit of respite, but yeah, not quite anymore. It's like 400 push-ups. They're going to be feeling it tomorrow, by the way, guys. That's dangerous stuff. You're not going to be able to lift any objects. I mean, it doesn't get any better for them either. This is either a PaperX comeback, where they put more and more rounds on the board, or it goes to 5 and they have to keep doing push-ups as PaperX play a whole other map. Jadi ini gue sama Jamal lagi mau ke tempat merchandise. Ya. Karena ada Titipan boy. beberapa orang yang nitip ke kita merchandise Masters Tokyo dan emang kita harus datangnya dari pagi ya. Ya. Karena kalau enggak
ngantrinya panjang. Dan sampai antrian terdepan. Nah, kalau kita nih misalkan dapat paling ujung, itu kemungkinan besar biasanya yang paling ujung udah sold out semua. Betul. Pilihannya udah nggak ada size dia. Iya, size-nya udah kagak ada sama sekali. Jadi kita pengen ngecek antriannya udah panjang apa belum. Karena biasanya di Masters Tokyo ini lu mesti apa namanya? Dia bukanya dia dijam-jamin, buka jam segini, buka jam segini, buka jam segini. Masters Tokyo ini berbeda ya konsepnya dengan Masters pada umumnya yang atau at least turnamen-turnamen pada umumnya Valorant lah, kayak gue udah pernah ke Champions Istanbul, anjir pamer gini. Keren. Ke VCD Pacific, kita berdua udah pernah ke VCD Pacific. Ini beda banget konsepnya. Jadi konsepnya Masters Tokyo ini lebih ke expo, di mana lu tempat nonton sama tempat belanja, tempat experience itu semuanya dijadiin satu tempat. Biasanya kalau pertandingan kayak gini kan ada yang kursi penonton khusus, tempat merchandise-nya di luarnya kan. Ya. Kalau ini tuh di satu tempat lu jadi selama pertandingan bisa mondar mandir, bisa beli makan segala macem. Ada booth-nya juga kan. Iya. Booth sponsor. Jadi konsepnya kayak konser. Jadi ini kita lagi ada di VIP room. Gila, VIP lu nyet. Very important person. VIP lu nyet, very idiot person. Ya. Gak apa-apa. Yang penting makan roast beef. Roast Roast beef. beef-nya. Jadi ini VIP room, tempat di mana para orang-orang penting di Valorant berkumpul. Anjing lu orang penting di Valorant nyet. Oh, orang pentingnya panelnya. Ini penting nggak? Kita pencipta push up ronde sedunia. Ini penting nggak? Males banget ya. 涙の色はエメラルドブルー宝石みたいに光ってる何もかも捨てたかった憂鬱なあの日々も騒ぎ始めた胸の中の答えを探すたび Pertandingan Grand Final antara Fnatic versus Evil Geniuses pun menjadi penutup perjalanan kita di Jepang. Gue pribadi nggak pernah nyangka kalau kita bertiga bakal dapat kesempatan buat dikirim lagi ke luar negeri buat mengexperience Valorant langsung dari venue. Gue yakin ini semua nggak akan bisa kejadian tanpa support dari kalian. So, gue pengen berterima kasih kepada seluruh penikmat trio SJW yang sudah mensupport kita dari awal sampai akhirnya kita bisa menjajakan kaki di Masters Tokyo. Jadi terus support kita, terus nonton konten-konten kita karena siapa yang tahu kita bakal dikirim kemana selanjutnya. Ayo ngaku lagi nonton apa ini? Hah? Lagi nonton apa ini? Pak Jamal. Lagi nonton apa ini? Hah? Lagi nonton apa ini? Lagi nonton apa ini? Ngaku, ngaku kamu. Ngaku kamu. Lagi nonton apa ini? Siapa yang suruh nonton bokep, ha? Siapa yang suruh nonton bokep coba kalau kayak begitu? Hah? Aduh. Ih. Let's go! Loser. Karena kita push up, dikasih layar gun baru. Oh wow, thank you guys. Ini top yang diincar sama Jamal. Pakai ini orang. Ntar lagi kepala-kepalanya hilang ya malah. Wah, perangki nyet. Rankinya apa? Tangan saya mana? Tangan saya mana, Mas? Gimana kok, Ma? Last day. Gimana Mal, hari terakhir? Wah, seru banget ya kita habis dari Akihabara hari ini. Gila, belanja apa aja Mal? Tadi barusan Kita semangat terus lu, jangan ngasal lu kalau ngomong lu. Ngasal lu kalau ngomong. Wah, bohong. Gak ada bukti.
Gitu.